Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Ya, pada saat ini saya ingin membahas terkait daripada perlindungan konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui, namanya perlindungan konsumen berarti ada namanya payung hukum atau kepastian hukum untuk memastikan bahwasannya konsumen ini memiliki atau dapat memperjuangkan hak-haknya terkait daripada hal-hal yang dirugikan. Nah, sebenarnya dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan pelindungan konsumen. Sebenarnya saya ingin memberikan gambaran umum supaya rekan-rekan di sini menangkap apa saja sih sebenarnya poin-poin dalam perlindungan konsumen. Nah, kalau kita lihat ada namanya hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Ingat ya, sekali lagi namanya perlindungan konsumen yang bisa diselesaikan dengan mekanisme ini adalah masalah-masalah yang memiliki lembaga yang besar. Bukan berarti pedagang kaki lima kita ajukan gugatan atau kita lakukan upaya hukum. Ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga yang besar, misalnya marketplace, terus juga ada misalnya dari aspek perbankan, lembaga-lembaga yang lain yang berbadan hukum. Nah, sebenarnya ranahnya di situ. Kalau kayak pedagang kaki lima atau UMKM itu sangat susah lah kalau untuk diselesaikan masalah perlindungan konsumen. Nah, baik lagi, apa saja sebenarnya sih kalau hak-hak konsumen? Hak-hak konsumen sebenarnya dia memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Memilih barang-barang, informasi yang benar, didengar keluhannya, mendapatkan advokasi, pendidikan, dan juga menuntut kompensasi apabila dia merasa dirugikan. Nah, kewajibannya adalah harus membaca atau mengikuti petunjuk info. Nah, ini yang jarang diketahui oleh konsumen. Konsumen kadang menuntut hak-haknya, masalah ganti rugi lah atau apa. Cuman dia lupa bahwasannya ada ketentuan-ketentuan yang belum dia baca. Ini yang jadi masalah. Makanya setiap ada persyaratan term and condition itu harus dibaca secara teliti. Gitu ya. Ini peringatan buat konsumen, jangan asal gugat, tapi harus dibaca dulu dengan teliti. Nah, sebenarnya pelaku usaha dia juga punya hak dan kewajiban. Haknya dia memiliki rehabilitas atau pemulihan nama baik apabila misalnya di situ tidak ada unsur kerugian. Dia bisa membela diri apabila dia digugat, dan juga perlindungan hukum. Kewajibannya yaitu memberikan informasi yang benar, melayani konsumen dengan benar dan jujur, memberikan pengujian terhadap produk-produk kepada konsumen, apakah ini layak untuk dibeli atau tidak, dan memberikan kompensasi. Nah, sebenarnya banyak ya hal-hal yang biasanya dilanggar oleh pelaku usaha dalam mempromosikan, menjual, ataupun mengedarkan barang-barang yang dimilikinya. Misalnya nih, ada barang-barang dia belum bersertifikasi halal. Nah, tapi dia mencantumkan adanya tanda halal di situ. Nah, itu bertentangan sebenarnya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, dan ingat, perlindungan konsumen tidak hanya membahas mengenai sanksi keperdataan. Dia juga meliputi pidananya, hati-hati. Ada aspek pidananya. Nah, baik lagi. Sebenarnya masalah pidana, nah ini nanti perlu saya bahas. Tapi sebelum itu saya kira Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini saya kira masih sah sampai saat ini. Belum dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang hal-hal yang perlu didiskusikan terkait daripada klausul baku. Nah, di pasal 18 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwasannya pelaku usaha itu dilarang untuk mencantumkan ketentuan bahwasannya si pelaku usaha berhak untuk menolak penyerahan kembali yang dibeli oleh konsumen. Nah, poin yang selanjutnya,
menolak penyerahan kembali uang yang dibayar yang dibeli oleh konsumen. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya nih, saya pelaku usaha, Anda konsumen, terus kita mengadakan perjanjian. Tiba-tiba misalnya saya mencantumkan di klausulnya ini untuk tanda jadi membeli ketentuan KPR misalnya harus membayar DP dulu sebesar 10%. Apabila tidak jadi atau tidak dilakukan pembelian, maka DP tersebut tidak dapat dikembalikan. Itu tidak boleh dicantumkan kalau menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Artinya, keberadaan uang DP, down payment, itu tidak bermanfaat sama sekali kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Makanya ini yang jadi rancu dan ambigu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam perjanjiannya tidak merusak adanya perjanjian. Ini hanya ketentuan-ketentuan biasa gitu. Jadi misalnya konsumen merasa bosen barangnya, dia nggak ada cacat, sesuai. Terus juga tidak ada yang menimbulkan ditipu lah, tidak merasa ditipu. Barangnya semuanya baik pokoknya. Terus dia merasa saya bosan, saya balikin lagi. Artinya konsumen bisa semaunya untuk memberikan itu kepada pelaku usaha, mengembalikan barang tersebut kepada pelaku usaha. Ini yang jadi pembahasan yang perlu dibahas. Saya juga masih bingung gitu. Karena saya pernah melihat di salah satu putusan BPSK seperti itu. Dengan tidak jadinya dia membeli KPR terhadap lembaga saya, artinya kan saya merasa dirugikan. Karena kenapa? Saya sebagai pelaku usaha meluangkan waktunya untuk dia, ternyata dia nggak jadi. Harusnya kan barang ini sudah saya jualkan kepada yang lain. Nah, terus DP yang disetorkan ke saya harusnya itu udah menjadi hak saya. Cuman kalau di Undang-Undang Pelindungan Konsumen nggak boleh. Nah, ini bisa diteliti sebenarnya. Nah, sedikit kita membahas mengenai lembaga-lembaga pelindungan konsumen. Ada apa aja sih? Saya bahas pelan-pelan. Yang pertama yaitu terkait BPKN ya, Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Dia berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Nah, dia diusulkan oleh Kementerian Perdagangan ini kepada Presiden, dan Presiden koordinasi kepada DPR. BPKN ini tugasnya adalah untuk memberikan saran dan nasihat kepada pemerintah terkait dengan pelindungan konsumen. Dia juga memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya perlunya regulasi atau aturan baru terkait dengan pelindungan konsumen. Ini tugasnya BPKN. Nah, BPKN nanti dia dapat anggaran dari pemerintah, BPKN ya. Terus ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ternyata BPSK ini di bawah naungan pemerintah juga, Kementerian Perdagangan. Semua masalah konsumen itu bisa diselesaikan di BPSK. Saya kira di setiap region itu punya BPSK-nya masing-masing. Nah, BPSK ini bertugas mengawasi, memeriksa dan mengadili terkait daripada masalah-masalah konsumen. Nah, dan ini bentuknya ya, BPSK ini dia bentuknya arbitrase. Arbitrase. Nanti masalah arbitrase akan kita bahas di konten berikutnya. Tapi secara gambaran umum, arbitrase ini tempat penyelesaian sengketa di luar daripada peradilan umum. Nah, tapi nanti ada jalurnya kalau dia melakukan upaya hukum seperti apa. Nah, ada juga namanya LPKSM, Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Fungsinya ini lebih ke yayasan yang bentuknya edukasi, konsultasi, terus juga memberikan advokasi terhadap masyarakat atau konsumen yang dia merasa dirugikan. Nah, dia juga berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya apabila konsumen ini merasa dia tidak didengarkan atau apa. Jadi LPKSM ini dia bertindak secara yayasan, organisasi keyayasan untuk melindungi hak-hak daripada konsumen. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di bawah Presiden ada Kementerian Perdagangan, di bawahnya lagi ada BPSK, terus juga BPKN. Nah, kalau LPKSM sendiri saya kira ini dia independen sih kalau menurut saya ya.
Cuma nanti rekan-rekan bisa kaji lagi. Nah, kalau misalnya ada masalah terkait dengan sektor jasa keuangan, nah dia beda lagi, dia bukan di BPSK. Dia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya yang terjadi di sektor perbankan, di sektor lembaga keuangan non-bank, misalnya asuransi, dana pensiun, fintech. Nah, biasanya nanti kalau ada pengajuan kredit atau pengajuan kerjasama, kredit mobil, nah ini kan biasanya ada kerjasama. Disitulah yang jadi perdebatan di situ. Saya kira semua permasalahan ini harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka lewat jalur hukum. Nah, ketentuan masalah pidana. Nah, apa sih kok BPSK ini kan kalau saya lihat harusnya ini masalah perdata. Kok ada unsur pidananya? Nah, saya nggak tahu ini. Makanya ternyata kalau dikaji ya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini banyak sekali celah. Nah, sebenarnya kalau yang saya temukan di pasal 14 mencantumkan mengenai apabila dia menawarkan barang dan jasa dengan memberi hadiah melalui undian, dilarang untuk memberikan hadiah tidak sesuai yang diperjanjikan. Memberikan hadiah yang tidak sesuai yang diperjanjikan. Artinya ini adalah one prestasi. Nah, tapi kalau kita lihat di pasal 62, bahwasannya pasal 14 itu dapat dipidana penjara 2 tahun atau ganti rugi 500 juta rupiah paling banyak. Nah, jadi ini ada campur aduk antara masalah keberdataan dan juga kepidanaan. Ini yang harus di-clearkan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi masalah-masalah kayak gini sebenarnya kalau dibilang simple untuk dipelajari, tapi teknis di lapangannya agak ribet. Gitu. Dan di situ mencantumkan bahwasannya pelaku usaha di bidang sektor jasa keuangan harus menjaga kerahasiaan informasi. Nah, selain daripada ada data pelindungan pribadi, dia juga tidak boleh membocorkan informasi kepada pihak ketiga. Ini termasuk pelindungan konsumen juga. Nah, tapi saranku buat rekan-rekan yang misalnya di sektor perbankan atau lembaga keuangan non-bank merasa ada masalah-masalah terkait daripada data pribadi atau masalah hal-hal yang dirugikan seperti penipuan dan sebagainya, silakan lakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ya, dengan begitu, misalnya ternyata dibuktikan dari perbankan ataupun lembaga sektor keuangan non-bank terbukti dia tidak melaksanakan kewajibannya atau dia lalai. Artinya ini bisa dicabut perizinannya, bisa dibekukan perizinannya, atau bahkan dikenakan sanksi administratif untuk menggantikan kepada konsumen. Nah, cuman permasalahannya kalau yang mengadu hanya beberapa orang, terkadang masih ya lewat begitu aja lah. Artinya saya yakin kawan-kawan di sini banyak yang kena tipu atau kawan-kawan banyak yang dirugikan, namun memilih untuk mengalah. Karena minimnya edukasi, minimnya pengarahan, sehingga hal itu terjadi. Nah, tapi ya semoga rekan-rekan di sini dapat memperjuangkan hak-haknya apabila terkait dengan konsumen ini merasa dicederai. Ya, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum dibahas terkait dengan perlindungan konsumen, nanti tinggal diisi di kolom komentar. Ya, karena saya ini juga ingin membahas secara gambaran spesifiknya terkait daripada perlindungan konsumen. Namun untuk saat ini cukup secara umumnya aja. Nanti kita bisa diskusikan di next pertemuan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.